Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 82. Dan sebelum kita masuk ke videonya, ada sedikit beberapa perubahan pada nama artefak yang didapatkan oleh beberapa murid sebelumnya, yaitu artefak Madong Wangsu yang diganti jadi Demon King's Hand, artefak Samjido yang diganti jadi Three Branches Sword, dan artefak Money Head yang diganti menjadi Head of World. Markijut, mari kita lanjut. Di awal video ini, melihat reaksi kebangkitan Dekarabia yang telah menyerap mana di sekitarnya, Bicir yang tidak menduganya pun terdiam berpikir. Dia menyerap mana di sekitarnya untuk tumbuh sebesar itu. Kupikir aku menebasnya dalam satu serangan. Rupanya dia menyembunyikan kekuatannya. Saat Bicir berpikir seperti itu, Dekarabia tertawa menuturkan, "Hahaha, tubuhku dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Sekarang aku akan membuka Gate of the Abyss untuk memusnahkan manusia. Rasakan keputusasaan manusia rendahan. Demon yang membangkitkanku. Akhirnya waktuku telah tiba. Tunggu, siapa kau?" Mendengar perkataannya, Bicir yang tak bergeming dari tempatnya pun berkata, "Aku adalah orang yang membangunkanmu." Seketika itu juga, Dekarabia yang merasa aneh dengan situasinya pun bertanya, "Kau manusia? Mustahil kau memancarkan energi demonik. Aku pikir hanya demon yang bisa membangkitkanku." Apa itu Beelzebub? Bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan konstelasi demon kuno? Alih-alih menjawab pertanyaannya, Bicir langsung saja menerjangnya sembari membalas, "Apa pentingnya menjawab pertanyaanmu? Lagi pula kau akan musnah di sini." Namun, sepersekian detik sebelum Bicir bisa menggapainya, Dekarabia tiba-tiba bertingkah aneh dengan menimpali. "Wahahaha, bagus manusia. Kalau begitu, kontrak dengan demon telah hangus. Aku akan membuat kontrak baru dengan manusia." Mendengar perkataannya, seketika itu juga Bicir pun menghentikan terjangannya bertanya, Apa? Apa yang kau katakan? Kontrak?" Melihat sikap Bicir yang seperti itu, Dekarabia yang tak menduganya pun balik bertanya, Jangan bilang kau membangkitkanku tanpa mengetahui siapa aku." Bicir pun menatapnya berkata, "Tidak, aku tahu siapa kau ini. Kau adalah demon." Dekarabia balas menatapnya menjelaskan, "Tepatnya, dulu aku adalah demon. Setiap 1000 tahun, aku tertidur. Tergantung siapa yang bangkitkanku dalam siklus itu. Sifatku untuk 1000 tahun ke depan telah ditentukan." Namun, meskipun Dekarabia telah menjelaskannya dengan begitu serius, Bicir yang meragukannya sama sekali tak mempedulikannya dan langsung saja melanjutkan serangannya. Sehingga Dekarabia yang tak mengerti dengan tindakan Bicir pun berteriak, "Lah, kenapa kau mengenakan pedangmu padaku? Ya, apa yang kau lakukan manusia? Kenapa kau mencoba menghancurkan tubuhku?" Tanpa mengendurkan serangannya ya sama sekali, Bicir pun menegaskan jika ia membunuh para demon, yang tentu membuat Dekarabia semakin panik bukan main. Terlebih, regenerasinya sama sekali tak bisa mengimbangi damage yang ditimbulkan serangan Bicir. Dengan kata lain, kalau situasinya terus seperti itu, ia pasti sungguh akan mati. Oleh karena itu, Dekarabia yang tak bisa tinggal diam pun mencoba meyakinkan Bicir dengan berteriak, "Tunggu, sudah aku bilang, aku bukan demon. Jika kau tidak percaya padaku, maka ceklah mana milikku." Mendengar hal itu, seketika itu juga Bicir yang awalnya meragukannya pun menghentikan serangannya, di mana ia baru menyadari jika aroma demon yang ia cium sebelumnya telah menghilang. Sehingga Dekarabia yang kesal karena telah diserang tanpa alasan pun menggerutu, "Dasar bocah gila, sudah ku bilang, karena kau yang membangkitkanku. Meski demon berhasil menangkapku sekarang, itu tidak akan ada gunanya. Selama 1000 tahun ke depan, aku akan berada di pihak manusia. Dan aku sungguh sangat berguna. Penilaian artefak, pengetahuan sejarah, aku bahkan bisa menimpa sebuah shield, terutama shield yang itu.
Tentu saja, apa yang dikatakan Dekarabia membuat Bichir terdiam, di mana ingatan kehidupan sebelumnya kembali terlintas dalam benaknya sampai Bichir berpikir, Sildia, sebelum era of Ruination, Shield melahap mana Nine Demon Lords dan menghalangi serangan gabungan pasukan manusia. Itu disebut Wall of Lamentation. Jika kekuatan itu digunakan untuk manusia, itu bisa jadi aset besar. Bahkan jika era Ruination datang lagi, itu juga akan jadi kerugian besar bagi Paradigma. Mungkin aku memang tak perlu menghancurkannya. Dengan pikiran seperti itu, Bichir yang ingin memastikannya pun berkata, "Baiklah, kalau begitu katakan. Semua informasi Ten Corps, tidak boleh ada yang tersisa. Kalau kau mencoba mengkhianatiku, aku akan menghancurkanmu sampai kau tak berbentuk." Melihat keseriusan dalam kata-katanya, Dekarabia yang ketakutan pun membalas, Oke, aku mengerti. Jadi tolong hentikan obrolan tentang membunuhku." Baiklah, tunggu sebentar." Tepat setelah mengatakan itu, Dekarabia pun mengubah bentuknya menjadi sebuah kalung yang langsung melingkar di leher Bichir. Sehingga Bichir yang merasa aneh dengan tindakannya pun sontak bertanya, Apa ini?" Dekarabia pun menjelaskan, "Aku tak bisa terus melayang di udara kan? Jadi aku mengubah bentuk menjadi kalung agar aku terlihat seperti sebuah artefak. Ngomong-ngomong, sepertinya pintu keluarnya telah terkunci. Jadi bagaimana caramu keluar?" Sementara itu, di luar pintu penyimpanan hartanya, tampak Profesor Bansi yang begitu putus asa menggedor pintunya. Buka pintunya. Muridku masih terjebak di dalam. Cepat buka pintunya sekarang juga." Tentu saja, tingkahnya yang begitu putus asa dirasakan semua orang di sana. Akan tetapi, meskipun mereka tak bisa berbuat banyak, Bakilaga yang tak bisa diam saja mencoba mendekati pintunya. Sehingga Hohenheim yang melihatnya pun bertanya, "Bakilaga, apa yang ingin kau lakukan?" Bakilaga pun meliriknya berkata, "Rekan kita masih terjebak di sana. Setidaknya kita harus mencoba sesuatu, bukan?" Bersamaan dengan trio Corvette Ball yang juga berniat menyelamatkan Bichir bagaimanapun caranya. Tuan Well yang bisa menebak niatan mereka pun menuturkan, "Jikalau kalian mencoba untuk menghancurkan pintunya, lebih baik kalian hentikan, karena pintu itu tak akan bisa dibuka dengan paksa." Namun, di tengah suasananya yang begitu muram, mereka semua dikejutkan ketika melihat pintu ruang hartanya didobrak dari dalam. Terlebih, Bichir muncul dari sana sembari menuturkan, "Maafkan aku sedikit terlambat." Tentu saja, saking terkejutnya dengan apa yang mereka lihat, mereka semua pun tak bisa mengatakan apapun selain terbengong di tempatnya. Sehingga Bichir yang merasa canggung pun berpikir, aku hanya berniat merobek bariernya sedikit saja, tapi aku malah menghancurkannya. Bagaimana cara aku menjelaskan ini ya?" Dengan pikiran seperti itu, Bichir pun menunjukkan artefak ke Dekarabia sembari melanjutkan, Ya, ini artefak yang digunakan untuk merobek bariernya, tapi penggunaannya hanya sekali saja. Jadi, namun, belum sempat Bichir bisa menyelesaikan kalimatnya, Sinclair lebih dulu berlari dan memeluknya, di mana ia menangis terseduh-seduh karena mengira jika Bichir tak akan bisa kembali lagi. Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Bichir kebingungan. Terlebih, Bakilaga juga menepuk pundaknya sembari berkata, "Kerja bagus, Bichir." Bukan, Han Master. Seketika itu juga, Bichir yang melihat ke sekitarnya pun menyadari jika mereka semua hanya merasa lega karena ia telah kembali. Tetapi, tak ada satupun dari mereka yang bertanya padanya tentang bagaimana caranya bisa keluar dari sana. Bahkan, Profesor Bansi juga hanya menyambut kedatangannya dengan hangat. Videonya pun diakhiri dengan begitu, meski Bichir merasa aneh, entah bagaimana semuanya terselesaikan dengan baik. Kompetisi tahunan Olympiad Survival Challenge pun dinyatakan selesai.